Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu Bapak Ibu guru hebat. Saya Saifuddin, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMPN 4 Satap Mencak, Kabupaten Serang. Di video kali ini, izinkan saya untuk memaparkan aksi nyata saya dalam modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam pendidikan guru penggerak ini, saya difasilitatori oleh Ibu Hermi Kusvidiarti MPD dan didampingi oleh pengajar praktik yaitu Bapak Fajin Amik SPD MSI. Kegiatan aksi nyata ini meliputi 3 kegiatan seperti pembuatan kesepakatan dan keyakinan kelas, sosialisasi budaya positif, dan penerapan segitiga restitusi di sekolah. Latar belakang kegiatan ini menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Berdasarkan hal tersebut dilandasi oleh budaya positif yang sesuai dengan pengertiannya, yaitu kebiasaan baik yang harus dilakukan dengan secara terus-menerus agar menjadi karakter. Latar belakang selanjutnya yaitu pembelajaran di sekolah akan berlangsung dengan baik jika didukung penerapan budaya positif. Dengan budaya positif tersebut akan terwujud pembelajaran yang berpihak kepada siswa sehingga siswa bisa belajar dengan aman, nyaman, dan senang. Untuk mendukung terwujudnya budaya positif tersebut, di sekolah perlu adanya pembentukan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi di SMP 4 Satap Mencak. Tidak semua guru paham tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi tentang pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi bagi para guru. Dalam penerapan budaya positif dapat diwujudkan dengan cara membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas untuk menumbuhkan disiplin positif melalui pembiasaan karakter. Murid dapat bertanggung jawab atas pilihan mereka, tindakan guru yang tepat yaitu dengan bertanya dan membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas agar mendorong membuat motivasi intrinsik. Oleh karena itu, sebagai calon guru penggerak, saya harus melakukan aksi nyata ini melalui judul Penerapan Budaya Positif Modul 1.4. Tujuan penerapan budaya positif ini adalah guru dapat mendapatkan pemahaman mengenai kesepakatan kelas, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi ini sehingga bisa menerapkan di sekolah untuk mendukung terwujudnya budaya positif. Tolak ukur keberhasilan kegiatan ini adalah 1. Guru memahami konsep pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Yang kedua, adanya poster atau dokumen-dokumen keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang dipajang di setiap kelas. Yang ketiga adalah guru mampu menerapkan segitiga restitusi saat menangani permasalahan siswa. Lini masa tindakan yang dilakukan yaitu 1. Membuat perencanaan kegiatan, membuat materi tentang budaya positif dalam bentuk slide PowerPoint. Yang ketiga, berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk mendapatkan masukan mengenai materi yang sudah dibuat dan penentuan jadwal sosialisasi. Yang keempat, bekerja sama dengan petugas sarana prasarana untuk mempersiapkan ruang presentasi, melaksanakan presentasi sosialisasi, dan refleksi kegiatan. Dukungan dalam pelaksanaan dan penerapan budaya positif ini, saya membutuhkan 3. Yang pertama, dukungan berupa izin pelaksanaan kegiatan dari kepala sekolah. Yang kedua, dukungan dari teman sejawat atau guru untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Dan yang ketiga adalah sarana prasarana dan petugas yang mendukung pelaksanaan sosialisasi. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara
yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dan kemudian Ki Hajar Dewantara mempunyai konsep pemikiran seperti trilogi pendidikan. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, artinya guru sebagai memberikan teladan yang baik di depan. Dan yang kedua yaitu Ing Matthew Mangunkarso, yaitu di tengah menjadi pemberi semangat. Dan yang ketiga yaitu Tuturi Handayani, di mana guru sebagai pemberi dorongan supaya mereka menjadi mempunyai karakter yang bagus dan semangat dalam belajarnya. Dan budaya positif ini mengarah pada asas perubahan yaitu trikon. Satu, kontinuitas atau berkesinambungan atau berketerusan. Dan yang kedua, konvergen yaitu memanusiakan manusia. Dan yang ketiga adalah konsentris atau menghargai keberagaman. Dalam penjelasan sosialisasi untuk malam hari ini, saya mencoba untuk menjelaskan tentang budaya positif. Dan budaya positif itu artinya suatu pembiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan sebuah karakter murid. Budaya positif juga perlu dibangun dalam suatu kelas atau di sekolah. Baik Bapak Guru hebat, untuk malam hari ini saya mencoba untuk memberikan penjelasan dalam 1 jam ke depan bahwa unsur utama budaya positif ini ada yang saya harus jelaskan. Di sini ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik, yang pertama kita mengawali dari unsur utama dalam budaya positif ini adalah perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar ini dalam membangun budaya positif sekolah dalam menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Dan disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Di sini teman-teman guru hebat yang sudah hadir, terima kasih. Mungkin pernah mencoba permainan sebuah paradigma. Ini memungkinkan seperti cobalah buka. Mungkin sudah pernah. Dan saya meminta dari teman-teman mungkin ada tanggapan lain dengan jawaban. Ada 3 jawabannya di sini. Apakah Anda atau B buka kepalan tangan Anda, atau maksudnya di sini kita mencoba jika kita mempunyai sesuatu yang di tangan kita diberikan sesuatu benda yang sangat berharga di dalam genggaman kita, dan teman kita mencoba untuk membuka atau sangat ingin tahu tentang apa yang kita pegang, dan kira-kira apa yang dipegang itu adalah sesuatu yang sangat berharga buat kita. Dan mungkin teman-teman yang lainnya atau teman yang sebagai yang bisa membujuk, menghardik, atau mengintimidasi itu supaya genggaman yang ada pada sesuatu rahasia atau sesuatu yang sangat kita banggakan di dalam genggaman kita itu bisa dibuka. Tapi kita juga pernah punya andil di dalamnya. Dengan pertanyaan yang di sini, mungkin Ibu dan Bapak yang ada di sini bisa mencoba menjawab nomor 1 ini. Apakah Anda atau B buka kepalan tangan Anda? Dan saya minta ada dari teman yang bisa memberikan alasannya jika memang membuka atau menutup.
Dari teman-teman boleh menanggapi, dari Bu Beda atau Pak Toha atau Bu Purwaningsih. Baik Pak, saya mau nanggapin. Halo? Ya, Ya, silakan Ibu Purwa. punten kalau suaranya kurang jelas. Kalau menurut saya, kenapa saya mempertahankan apa yang ada di genggaman saya itu sebagai berharga, eh, saya harus Alasannya? mempertahankannya. Alasannya karena ini adalah sesuatu yang sangat berharga yang harus saya jaga dengan baik. Nah, sesuai dengan keinginan saya. Oh Dengan gitu ya anak. Bu. Iya. Oke, terima kasih Bu atas tanggapannya. Atau mungkin yang lainnya dengan mencoba nomor 2, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Ada yang mau mencoba menanggapi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan kembali. Oke, Ayo Pak Toha, Pak Toha. izin lagi di jalan. Saya ini simak terus. Oh iya, terima kasih Pak sudah menyaksikan, sudah hadir hari ini. Saya coba melanjutkan Ya, lagi kembali ya Pak ya. Berdasarkan teori kontrol dari Dr. William Glasser, dalam kontrol teorinya dinamakan choice teori, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna dan kontrol. Artinya di sini yang ada yang dijelaskan adalah sebagai ilusi guru mengontrol murid. Artinya guru mengontrol murid dalam biasanya di kelas kita di kelas biasanya siswa kadang tidak mentaati atau mengindahkan perintah kita. Jadi itu bisa kita guru sebagai guru yang mengontrol murid. Contoh misalkan tidak mengerjakan tugas, berarti kita harus dikerjakan hari itu gitu. Terus selanjutnya ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Artinya di sini suatu kalimat atau ucapan yang positif itu bisa bermanfaat untuk perkembangan anak didik. Jadi misalkan contoh, nak, belajar yang rajin nanti siswa. Di sini teman-teman guru hebat yang sudah hadir, terima kasih. Mungkin pernah mencoba permainan sebuah paradigma. Ini memungkinkan seperti cobalah buka. Mungkin sudah pernah. Dan saya meminta dari teman-teman mungkin ada tanggapan lain dengan jawaban, ada 3 jawabannya di sini. Apakah eh, anda atau B buka kepalan tangan Anda, atau maksudnya di sini kita mencoba jika kita mempunyai sesuatu yang di tangan kita diberikan sesuatu benda yang sangat berharga di dalam genggaman kita, dan teman kita mencoba mencoba untuk membuka atau sangat ingin tahu tentang apa yang kita pegang, dan kira-kira apa yang dipegang itu adalah sesuatu yang sangat berharga buat kita. Dan mungkin teman-teman yang lainnya atau teman yang sebagai yang bisa membujuk, menghardik atau mengintimidasi itu supaya genggaman yang ada pada sesuatu rahasia atau sesuatu yang sangat kita banggakan di dalam genggaman kita itu bisa dibuka. Tapi kita juga pernah punya andil di dalamnya. Dengan pertanyaan yang di sini, mungkin ibu dan bapak yang ada di sini bisa mencoba menjawab nomor 1 ini, apakah Anda atau B buka kepalan tangan Anda, dan saya minta ada dari teman yang bisa memberikan alasannya jika memang membuka atau menutup. Dari teman-teman boleh menanggapi, dari Bu Beda atau Pak Toha atau Bu Purwaningsih. Baik Pak, saya mau nanggapin. Halo? Ya, silakan Ya, Ibu Purwa.
Alasannya? mempertahankannya. Alasannya karena ini adalah sesuatu yang sangat berharga yang harus saya jaga dengan baik. Hmm. Nah, sesuai dengan keinginan saya. Oh gitu ya Bu. Oke, terima kasih Bu atas tanggapannya. Atau mungkin yang lainnya dengan mencoba nomor 2, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Ada yang mau mencoba menanggapi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan kembali. Oke, Ayo Pak Toha. Pak Toha. Izin lagi di jalan. Saya ini simak terus. Oh ya, terima kasih Pak sudah menyaksikan, sudah hadir hari ini. Saya coba melanjutkan lagi kembali ya Pak ya. Berdasarkan teori kontrol dari Dr. William Glasser, dalam kontrol teorinya dinamakan choice teori, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna dan kontrol. Artinya di sini yang ada yang dijelaskan adalah sebagai ilusi guru mengontrol murid. Artinya guru mengontrol murid dalam biasanya di kelas kita di kelas biasanya siswa kadang tidak mentaati atau mengindahkan perintah kita. Jadi itu bisa kita guru sebagai guru yang mengontrol murid. Contoh misalkan tidak mengerjakan tidak mengerjakan tugas, berarti kita harus dikerjakan hari itu gitu. Terus selanjutnya ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Artinya di sini suatu kalimat atau ucapan yang positif itu bisa bermanfaat untuk perkembangan anak didik. Jadi misalkan contoh, nak belajar yang rajin nanti siswa. Di sini teman-teman guru hebat yang sudah hadir, terima kasih. Mungkin pernah mencoba permainan sebuah paradigma. Ini memungkinkan seperti cobalah buka. Mungkin sudah pernah. Dan saya meminta dari teman-teman mungkin ada tanggapan lain dengan jawaban. Ada 3 jawabannya di sini. Apakah Anda atau B buka kepalan tangan Anda? Atau maksudnya di sini kita mencoba jika kita mempunyai sesuatu yang di tangan kita diberikan sesuatu benda yang sangat berharga di dalam genggaman kita, dan teman kita mencoba untuk membuka atau sangat ingin tahu tentang apa yang kita pegang, dan kira-kira apa yang dipegang itu adalah sesuatu yang sangat berharga buat kita. Dan mungkin teman-teman yang lainnya atau teman yang sebagai yang bisa membujuk, menghardik atau mengintimidasi itu supaya genggaman yang ada pada sesuatu rahasia atau sesuatu yang sangat kita banggakan di dalam genggaman kita itu bisa dibuka. Tapi kita juga pernah punya andil di dalamnya dengan pertanyaan yang di sini. Mungkin Ibu dan Bapak yang ada di sini bisa mencoba menjawab nomor 1 ini. Apakah Anda atau B buka kepalan tangan Anda? Dan saya minta ada dari teman yang bisa memberikan alasannya jika memang membuka atau menutup. Dari teman-teman boleh menanggapi. Dari Bu Beda atau Pak Toha atau Bu Purwaningsih. Baik Pak, saya mau nanggapin. Halo? Iya. Silakan Ibu Purwa. Punten, kalau suaranya kurang jelas. Kalau menurut saya, kenapa saya mempertahankan apa yang ada di genggaman saya itu semakin berharga. Saya Alasannya? mempertahankannya. Alasannya karena ini adalah sesuatu yang sangat berharga yang harus saya jaga dengan baik. Nah, sesuai dengan keinginan saya. Oh gitu ya Bu. Oke.
Terima kasih Bu atas tanggapannya. Atau mungkin yang lainnya dengan mencoba nomor 2, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda? Atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Ada yang mau mencoba menanggapi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan kembali. Oke, Ayo Pak Toha. Pak Toha. Izin lagi di jalan. Saya ini simak terus. Oh iya, terima kasih Pak sudah menyaksikan, sudah hadir hari ini. Saya coba melanjutkan lagi kembali ya Pak ya. Berdasarkan teori kontrol dari Dr. William Glasser, dalam kontrol teorinya dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna dan kontrol. Artinya di sini yang dijelaskan adalah sebagai ilusi guru mengontrol murid. Artinya guru mengontrol murid dalam biasanya di kelas kita di kelas biasanya siswa kadang tidak mentaati atau mengindahkan perintah kita. Jadi itu bisa kita guru sebagai guru yang mengontrol murid. Contoh misalkan tidak mengerjakan tugas, berarti kita harus dikerjakan hari itu gitu. Terus selanjutnya ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Artinya di sini suatu kalimat atau ucapan yang positif itu bisa bermanfaat untuk perkembangan anak didik. Jadi misalkan contoh, belajar yang rajin nanti siswa. Di sini teman-teman guru hebat yang sudah hadir, terima kasih. Mungkin pernah mencoba permainan sebuah paradigma. Ini memungkinkan seperti cobalah buka. Mungkin sudah pernah. Dan saya meminta dari teman-teman mungkin ada tanggapan lain dengan jawaban. Ada 3 jawabannya di sini. Apakah Anda atau B buka kepalan tangan Anda? Atau maksudnya di sini kita mencoba jika kita mempunyai sesuatu yang di tangan kita diberikan sesuatu benda yang sangat berharga di dalam genggaman kita, dan teman kita mencoba untuk membuka atau sangat ingin tahu tentang apa yang kita pegang, dan kira-kira apa yang dipegang itu adalah sesuatu yang sangat berharga buat kita. Dan mungkin teman-teman yang lainnya atau teman yang sebagai yang bisa membujuk, menghardik atau mengintimidasi itu supaya genggaman yang ada pada sesuatu rahasia atau sesuatu yang sangat kita banggakan di dalam genggaman kita itu bisa dibuka. Tapi kita juga pernah punya andil di dalamnya. Dengan pertanyaan yang di sini, mungkin Ibu dan Bapak yang ada di sini bisa mencoba menjawab nomor 1 ini, apakah Anda atau B buka kepalan tangan Anda? Dan saya minta ada dari teman yang bisa memberikan alasannya jika memang membuka atau menutup. Dari teman-teman boleh menanggapi. Dari Bu Beda atau Pak Toha atau Bu Purwaningsih. Baik Pak, saya mau nanggapin. Halo? Iya. Silakan Ibu Purwa. Punten, kalau menurut saya, kenapa saya mempertahankan apa yang ada di genggaman saya itu sebagai berharga, saya Alasannya? mempertahankannya. Alasannya karena ini adalah sesuatu yang sangat berharga yang harus saya jaga dengan baik. Nah, sesuai dengan keinginan saya. Oh gitu ya Bu. Oke. Terima kasih Bu atas tanggapannya. Atau mungkin yang lainnya dengan mencoba nomor 2, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda? Atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Ada yang mau mencoba menanggapi?
Kalau tidak ada, saya lanjutkan kembali. Oke, Ayo Pak Toha. Pak Toha. Izin lagi di jalan saya. Oh iya, terima kasih Pak sudah menyaksikan, sudah hadir hari ini. Saya coba melanjutkan lagi kembali ya Pak ya. Berdasarkan teori kontrol dari Dr. William Glasser, dalam kontrol teorinya dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna dan kontrol. Artinya di sini yang ada yang dijelaskan adalah sebagai ilusi guru mengontrol murid. Artinya guru mengontrol murid dalam biasanya di kelas kita di kelas biasanya siswa kadang tidak mentaati atau mengindahkan perintah kita. Jadi itu bisa kita guru sebagai guru yang mengontrol murid. Contoh misalkan tidak mengerjakan tidak mengerjakan tugas, berarti kita harus dikerjakan hari itu gitu. Terus selanjutnya ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Artinya di sini suatu kalimat atau ucapan yang positif itu bisa bermanfaat untuk perkembangan anak didik. Jadi misalkan contoh, nak belajar yang rajin, nanti akan naik kelas, seperti itu. Jadi ada kekuatan positifnya juga untuk supaya mereka tetap semangat untuk belajar. Dan ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ada mungkin peserta didik yang kalau dikritik juga bisa menerima, tapi juga ada juga yang kalau dikritik membuat merasa ada sesuatu yang tidak bisa menerimanya gitu. Yang selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita sebagai guru kadang pernah merasakan kita harus memaksakan kehendak para siswa untuk apa yang kita inginkan harus dilaksanakan, seperti itu. Dari budaya positif itu ada pengenalan yang dinamakan disiplin positif. Dari makna disiplin ini menurut Bapak Ibu, disiplin itu seperti apa sih Pak? Ada yang bantu jawab? Atau menyelesaikan disiplin itu seperti apa? Disiplin itu tepat waktu. Oh ya, tepat waktu. Mengikuti aturan. Oh iya, mengikuti aturan. Ada yang mau nambahkan lagi Bapak Ibu? Tanggung jawab. Oh, tanggung jawab. Disiplin, tepat waktu, tanggung jawab, dan Konsisten, Pak. iya, Konsisten. konsisten. Iya, bisa. Oke. Nah, terima kasih atas jawabannya Bapak Ibu, hebat. Dari sini kita coba menjelaskan dari pemikiran saya bahwa disiplin positif ini adalah memberikan pemahaman untuk selalu bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran dirinya. Sadar yang mendisiplinkan dirinya untuk menerapkan dan bertindak sesuai dengan nilai kebajikan, dan agar peserta didik itu menyadari dan memahami disiplin diri yang timbul dari motivasi di dalam dirinya yang intrinsik, ya, bukan dari paksaan atau penghargaan atau hadiah, dan bukan karena menghindari hukuman. Disiplin positif ini merupakan kepatuhan diri sendiri terhadap nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama di kelas atau di luar kelas agar tercipta karakter baik terhadap anak didik. Pendidikan karakter yang di dalamnya juga terdapat pendidikan karakter disiplin dengan menerapkan metode disiplin positif, mendisiplinkan anak tanpa hukuman dan kekerasan dapat memberikan pembinaan terhadap pendidikan karakter anak didik. Penerapannya di dalam kelas, saya membuat kesepakatan kelas yang berisi beberapa aturan untuk membantu para guru dan para peserta didik bekerja sama membentuk
kegiatan belajar mengajar yang efektif. Kesepakatan kelas ini berisi bukan hanya harapan guru terhadap peserta didik, tapi juga harapan peserta didik terhadap guru. Ini contoh yang diterapkan yang di dalam sekolah atau di kelas. Kesepakatan yang telah dibuat bersama anak-anak akan dilaksanakan dan menjadi disiplin positif setiap siswa. Seperti contoh salam, senyum, sapa, sopan dan santun. Kolaborasi doa, maksudnya bergiliran berdoanya, memimpin doanya, dan kolaborasi menjaga, merawat dan membersihkan kelas dan datang tepat waktu. Di sini yang seperti yang saya jelaskan itu untuk membentuk disiplin itu ada nilai-nilai kebajikan universal yang untuk membentuk karakter peserta didik itu. Jadi nilai kebajikan atau nilai universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal di sini, termasuk seperti kejujuran, diplomatis, menolong, bergotong royong, dan lain sebagainya. Dan bermuaranya kita di sini ada profil pelajar Pancasila, dan muaranya di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Penerapannya di dalam sekolah itu melalui penerapan literasi sekolah seperti keteladanan guru pada kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan di sekolah. Di sini untuk menerapkan nilai kebajikan tadi seperti nilai keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, dan lain-lainnya. Ini contoh nilai kebajikan yang universal yang sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai seperti doa dan asmaul husna, sholat duha, kolaborasi dan diskusi kelompok, dan membuang sampah pada tempatnya. Ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kasih sayang dan rasa ingin diterima, love and belonging, dan kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan penguasaan atau power. Nah, di sini bertahan hidup artinya kita mungkin seperti kita sebagai orang tua, biasanya ini tentang masalah fisiologis, tentang kebutuhan biologis sebagai bagian proses reproduksi. Artinya biasanya ini bertahan hidup, contoh dalam halnya sebagai orang tua, kita membekali anak, misalkannya memberikan jajannya atau memberikan bekalnya supaya anak-anak tetap sehat dan memberikan nutrisi supaya mereka tetap semangat untuk belajar. Dan cinta dan kasih sayang ini, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Biasanya anak-anak ini sering kalau ketemu sama gurunya itu biasanya menyapa dan ingin sama seperti diperhatikan sama gurunya, seperti itu. Rasa ingin diterima akan keberadaan siswa tersebut gitu. Selanjutnya ada kebebasan atau freedom. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi ini maksudnya peserta didik biasanya ingin bebas dan memiliki keinginan belajar yang bebas tanpa dikekang, tanpa dipaksa, seperti itu. Jadi mereka belajar sesuai dengan keinginannya. Makanya dalam pendidikan Ki Hajar Dewantara itu membuat pendidikan yang sesuai dengan kodrat dan sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Kesenangan selanjutnya yaitu kesenangan atau fun. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukannya. Ya, seperti ingin
belajar sesuai dengan apa yang diinginkannya, misalkan bermain, belajar sambil bermain, mereka karena mereka juga tahapnya kalau dalam tingkatan SD biasanya mereka juga pengen belajar sambil bermain, dan mungkin di tingkat SMP juga sama, cuma memang harus ada tahapan-tahapan supaya mereka tetap belajar dengan keinginan mereka. Selanjutnya, penguasaan atau power. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya. Maksud di sini contoh, ada seorang peserta didik yang mempunyai kemampuan, tapi dia malu-malu dalam mengemukakan atau mengimplementasikan kemampuannya kalau di bidang matematika atau seni dan sebagainya. Tapi dengan malu-malunya itu, kalau misalkan teman yang lainnya tidak memberikan rekomendasi, jadi kemampuannya itu masih belum diterima. Jadi harus ada pengakuan oleh orang lain atau gurunya itu sendiri. Dari situ peserta didik biasanya mempunyai motivasi perilakunya, yaitu dari motivasi perilaku manusia ini ada 3 yang jenisnya, yaitu motivasi yang muncul dari motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua yang muncul dari eksternal, dari luar, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari motivasi eksternal ini yang datang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini, biasanya ini tingkat terendah yang motivasi dari perilaku manusia. Biasanya ini karena menghindari hukuman, atau misalkan siswa dia datang pagi-pagi gitu. Dia pagi-pagi datang. Kenapa datang? Supaya kalau misalkan ada peraturan, biasanya saya nggak pengen dihukum gitu. Itu motivasi yang karena dia rajin tapi dia tidak mau pengen dihukum gitu. Yang kedua, muncul motivasi eksternal yang mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Maksudnya di sini dia rajin, dia suka membersihkan kelas, suka ini. Namun ada mungkin dia terngiang kalau misalkan gurunya pernah mengatakan kalau ada yang rajin, Pak Guru berikan hadiah, seperti itu. Jadi dia rajin atau melaksanakan sesuatu dengan perilakunya, tapi dengan mengharapkan imbalan. Dan ini adalah yang ketiga dalam motivasi internal, yang maksudnya di sini ini adalah motivasi ini akan menjadi orang yang seperti apa saya biasa melakukan. Mungkin siswa pernah melakukan misalkan datangnya rajin karena memang dia sudah terbenam dalam hatinya ingin rajin, ingin belajar yang benar dan menjadi pribadi yang bagus gitu, atau membersihkan kelas juga tanpa disuruh, itu juga sudah mempunyai karakter baik di dalam, karena siswa tersebut mempunyai motivasi internal di dalam dirinya. Dari motivasi intrinsik ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, mereka yakini, dan menjadikan sebuah keyakinan atau keyakinan kelas. Dan agar mereka memiliki motivasi, maksudnya di sini supaya motivasi internet datang itu untuk bukan hanya sementara, tapi berdampak pada jangka panjang yang tidak terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Nah, sering sekali di dalam kelas atau di sekolah ada beberapa yang menjadikan ini sebagai kita sebagai kontrol, supaya kontrol untuk
mengarahkan siswa. Jadi dari posisi kontrol yang ada di sini ada 5 posisi kontrol guru yang merupakan upaya dalam membangun budaya positif di sekolah yang menerapkan pendidikan yang berpihak pada murid. Ada 5. Ada 5 kontrol guru, yaitu yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, dan pemantau atau manajer. Di sini kita bisa membedakan mana sebagai posisi kontrol penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Misalkan biasanya kalau misalkan guru yang sebagai penghukum ini dengan nada kasar, menunjuk-nunjuk, dan misalkan contoh dalam kelas, misalkan kenapa nggak dikerjakan gitu, misalkan ini dari berbuat kalau kamu tidak melakukannya saya akan menghukummu gitu. Itu adalah contoh itu sebagai kontrol guru yang sebagai penghukum. Yang kedua ada kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah, seperti kamu sudah mengecewakan bapak gitu. Kamu sudah diberikan nasihat dan sebagainya, kenapa kamu tidak mengerjakannya gitu. Ada posisi yang biasa diambil itu jadi sebagai posisi kontrol teman, itu seperti kalau misalkan contoh lakukan untuk bapak ibu, maksudnya di sini pada saat memberikan tugas gitu, maksudnya kamu nggak mengerjakan lagi, coba dong memberikan kerjakan lagi, kan nanti buat bapak supaya senang lagi gitu, supaya nggak dihukum lagi gitu. Itu maksudnya termasuk ke teman. Dan pemantau itu biasanya dengan nada yang datar, yang cuma hanya memantau, melihat dengan ini contoh adalah kalimat yang apa peraturannya, apa konsekuensinya jika tidak melakukannya. Ini adalah biasanya posisi kontrol guru yang sebagai pemantau. Dan tingkatan paling tinggi di sini kontrol diri yang sebagai manajer. Biasanya kontrol manajer itu ya sudah melihat situasinya, apa yang kita yakini, seperti kalimat-kalimat yang apa yang kamu meyakini. Kalau kamu meyakinkan, biasanya posisi kontrol ini membuat suatu sebelum memutuskan keputusan untuk menghukum, tapi memberikan mencari alasan atau mencari sesuatu yang memang harus benar-benar sesuai dengan apa yang dilakukan oleh si murid tersebut. Dan posisi kontrol manajer ini ya, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi pada posisi kontrol ini juga menerapkan pada penerapan restitusi nantinya, yang menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya, sehingga tercipta karakter sesuai nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Nah, yang di sini setelah ini ada sebuah keyakinan kelas yang kita susun di dalam kelas, supaya maksud di sini keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, berasal dari penyatuan pikiran menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Ini adalah bentuk contoh gambar yang pernah saya buat di dalam kelas untuk membuat keyakinan kelas. Ayo Beb,
Anwar atau yang lainnya, silakan ditempel. Siapa yang mau bacain? Keyakinan kelas adalah bertanggung jawab pada tugasnya masing-masing, bersungguh-sungguh dalam belajar. Dalam berpakaian sekolah. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas ini yang berperan untuk mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Ada di sini ada peraturan yang pembuatan keyakinan kelas, yaitu berisi lebih bersifat abstrak, berisi pernyataan yang menyangkut nilai kebajikan universal, terus bentuknya kalimat-kalimat positif dan mudah diingat dan dipahami, serta dapat diterapkan di lingkungan tersebut dan bisa lewat kegiatan juara pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi artinya keyakinan kelas ini bisa digunakan terus-menerus sehingga bisa menerapkan atau memberikan perubahan pada karakter siswa. Setelah meyakinkan membuat keyakinan kelas, di sini saya mencoba untuk menjelaskan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dari Gosen 2004. Di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama di sini ada menstabilkan identitas, yang kedua menanyakan keyakinan, dan validasi tindakan yang salah. Artinya di sini mulai dari setiap orang, pasti misalkan ini contoh, kalau dalam ruang kelas biasanya kan kita disudutkan dengan suatu permasalahan yang dilakukan oleh peserta didik yang sedang berantem dan lain sebagainya atau sedang bertengkar. Dan kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini. Yang pertama kita bisa ambil untuk menstabilkan identitas. Misalkan contoh, setiap orang pasti pernah melakukan. Jadi pada saat si siswa sedang amarah dan lain sebagainya, bisa mengatakan kamu bukan satu-satunya yang pernah. Dan setelah itu ada step yang selanjutnya, itu meyakinkan keyakinannya. Setelah yang sudah ditulis atau sesuai dengan dibentuk keyakinan kelas yang dibentuk di dalam kelas, dan menanyakan ulang kembali, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, dan keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi seperti apa. Mungkin dari situ kita bisa yang calling down supaya siswa bisa berpikir sejenak. Dan validasi tindakan yang salah, artinya, dan bisa siswa pasti sudah calm down, jadi diajak berbicara dari hati ke hati dengan menanyakan seperti, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu, dan adakah yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Itu adalah contoh-contoh melaksanakan segitiga restitusi di dalam kelas. Tujuan restitusi itu adalah yang digunakan untuk membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka, yang sebagai bagian dari budaya positif di sekolah juga.
Jadi segitiga restitusi ini juga sebagai upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang sangat panjang dan memang harus ada dari pihak-pihak lain untuk bisa terlibat dalam penanganan atau menerapkan segitiga restitusi ini. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, ada 3 langkah segitiga restitusi yang biasa kita ambil dalam penanganan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bermuara pada tujuan yang diberikan yaitu tentang segitiga restitusi ini, yaitu dengan hasilnya maksudnya supaya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini juga seperti yang tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Ini adalah cuplikan kasus yang saya buat bersama sama ini siswa saya pada saat waktu di sekolah SD. Ini masalahnya kasus 1, Syifa melanggar kesepakatan kelas, sering tidak melaksanakan piket kelas dan langsung pulang tanpa izin dan membuat teman-temannya merasa kesal. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan masuk. Syifa tahu tidak kenapa Syifa Pak panggil ke sini? Maaf Bapak, ini muter-muter jaringannya. Oh begitu, Pak Guru. Di sini tidak ingin mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Ya, Pak Guru di sini pernah melakukan kesalahan dan Syifa juga pernah melakukan kesalahan. Orang lain pun sama mempunyai kesalahan dan pernah melakukan kesalahan itu. Ya, pasti Syifa mempunyai alasan atas tindakan yang dilakukan oleh Syifa tersebut. Kira-kira kenapa Syifa? Saya capek, Pak. Saya juga disuruh Bapak bercepat. Syifa tahu tentang keyakinan kelas kita? Masih ingat, Pak? Kalau masih ingat, apakah tindakan Syifa yang Syifa lakukan hari ini, kemarin sering-sering tidak piket harian dan membuat kesal, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum, Pak. Terus keyakinan seperti apa? Terus Selalu bekerja sama merawat dan membersihkan kelas dengan penuh tanggung jawab, Pak. nah, Syifa, teman-teman masih kesal kayaknya, ya, karena kamu tidak piket dan sering tidak memberitahukan teman-temanmu. Kira-kira ada solusi tidak untuk memperbaiki masalah ini, Syifa? Iya, Pak. Pertama, saya harus meminta maaf kepada teman. Kemudian, saya harus mengerjakan piket sesuai dengan kesepakatan. Alhamdulillah Syifa sudah mau memperbaiki masalahnya dan Pak Guru apresiasi untuk tanggung jawab serta keinginan untuk perubahan yang lebih baik Syifa. Ya, Syifa boleh sekarang ke kelas ya. Terima kasih Bapak Ibu masih bersama saya. Di akhir slide ini saya mengambil kesimpulan dalam budaya positif ini ada beberapa disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ini artinya
menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif. Dari teori motivasi dan hukuman, saya menyimpulkan bahwa pengamatan dan peninjauan atas praktik penerapan budaya positif tersebut adalah konsep itu di lingkungannya sendiri. Dan keyakinan kelas adalah menunjukkan agar peserta didik atau anak didik kita dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah mereka masing-masing. Dan sebagai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas ini dalam upaya menciptakan lingkungan belajar dan pemenuhan kebutuhan anak yang beragam. Dan segitiga restitusi ini bertujuan untuk menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Dan penggunaan posisi control manager ini menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab dan mandiri dan merdeka. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu guru hebat yang telah bersama saya menyaksikan paparan saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Mungkin nanti kita akan berdiskusi dan menambahkan kita sharing pendapat dan lain sebagainya. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu hebat, demikianlah presentasi yang dibawakan oleh Bapak Said. Sesi berikutnya tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya. Mau nanya Pak, kalau ada budaya positif, kalau ada disiplin positif, apakah ada disiplin negatif? Terima kasih. Disiplin negatif. Sebab tadi kan ada judul disiplin positif Pak ya. Iya. Atau teman-teman yang lain boleh menanggapi. Terima kasih. Makasih Bapak sudah memberikan tanggapan. Ya, silakan teman-teman. Boleh Bu Jubaidah, silakan. Bu Purwa. Dulu aja. Ya terima kasih Pak Saifuddin. Saya Iya. mau bertanya, kalau misalnya kita sudah mengetahui kebutuhan siswa gitu ya, kan ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Iya. Kebetulan saya juga sudah melaksanakan kayak semacam kuesioner yang saya terapkan kepada siswa. Tindak lanjut yang terbaik kepada siswa itu bagaimana ya? Terima kasih. Terima kasih Bu sudah memberikan pertanyaannya dan tanggapannya. Saya mencoba menanggapi Bapak Fajar tadi, apakah adanya disiplin positif terus ada disiplin negatifnya. Disiplin negatif itu sebenarnya kebalikannya dari disiplin positif ya. Di dalam sekolah karena kita biasanya kita melihat sebelum saya mempelajari ini sebagai pengalaman saya pribadi, sebelum saya terjun maksudnya di CGP itu banyak sekali disiplin negatif. Disiplin negatif itu maksudnya tetap pembiasaan, misalkan kita tetap datang tepat waktu, misalkan gini, misalkan yang biasanya kita di sekolah jam 7.15 ya tetap datangnya jam 7.30. Padahal sebenarnya itu disiplin jam 7.30 itu. Tapi kebiasaan itu memang sudah kebiasaan negatif sebenarnya, yang memang harus datangnya jam 7.15 karena kita sudah memberikan atau membuat keyakinan kelas tadi atau kesepakatan kelas gitu.
Jadi sebenarnya memang mereka disiplin dalam artian eh, melaksanakan tugasnya gitu. Tapi adanya keyakinan kelas dan adanya disiplin positif itu supaya dia melaksanakan sesuai dengan kesepakatan kelas dan keyakinan yang dia percayai, seperti itu Pak. Mohon teman-teman yang mungkin yang kurang berkenan bisa menambahkan dari tanggapan dari Pak Fajen tadi. Menanggapi pertanyaan yang kedua, yaitu Bu Jubeda, dari 5 kebutuhan yang saya terapkan tadi ya, ada 5 kebutuhan. Yang pertama tadi itu survival atau bertahan hidup, dan yang bagian punten Ibu Bu Jubeda, ini pertanyaannya yang bagian mana, 5 kebutuhan yang bagian yang mana yang ditanyakan Bu? Iya, jadi kan kalau di istilahnya kan kalau di tugas kita ya di LMS kan kita diminta untuk menerapkan ke siswa. Kebetulan saya juga sudah menerapkan ke siswa gitu, dan mengetahui nilai mana yang terbesar, nilai mana yang terkecil dari mereka gitu ya. Dari ke-5 kebutuhan itu. Nah selanjutnya kita sebagai guru gitu, setelah mengetahui kebutuhan dasar mereka, apa yang tindakan yang tepat gitu tuh dalam kita memberikan pembelajaran supaya istilahnya kebutuhan mereka itu bisa terpenuhi ke mana ya? Oh gitu ya. Terima kasih Bu. Jadi menurut pendapat saya mah gini. Jadi 5 kebutuhan tadi itu kan di dalam setiap kelas biasanya peserta didik kan mempunyai karakter masing-masing ya. Kadang pengen diperhatikan saja, atau kadang kita dengan tujuan pembelajaran yang ada, maksudnya siswa harus mentaati atau melakukan tugas yang memang harus dilakukan. Cuma kita sepintar-pintarnya memberikan tadi pemahaman tadi, seperti tadi itu, pemahaman dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang tadi yang sudah kita sepakati, dan kita kesepakati dengan keyakinan yang ada pada diri mereka sendiri yang dipercayai. Maksudnya supaya kebutuhan tadi itu bisa terpenuhi, dan setidaknya guru bisa memposisikan kontrol yang tepat untuk mereka, seperti itu Bu. Teman-teman yang lainnya bagaimana menurutnya? Pak Saifuddin, boleh saya Ya, silakan Ibu. menambahkan? Ya, terima kasih atas waktunya Pak Saif. Mohon maaf saya datang telat. Gak apa-apa Ibu, terima kasih sudah datang Bu. Pak, tapi setidaknya walaupun agak telat, tapi saya bisa menangkap gitu ya apa yang sudah dibicarakan oleh Bapak terhadap kami. Saya sih ingin ini aja Pak, menambahkan mungkin yang tadi pertanyaan dari Pak Fajin ya, mengenai disiplin negatif gitu. Sepemikiran saya, menurut saya, mungkin koreksi kalau salah juga ya, kayaknya kalau disiplin negatif itu lebih kepada penekanannya bentuknya hukuman gitu ya. Kalau misalkan tadi kan disiplin positif itu memberikan budaya dengan hal yang positif, adanya keyakinan supaya nilai itu terserap pada siswa. Mungkin ketika yang disiplin negatif itu kita tidak tahu nilainya apa, tapi tahu-tahu ini peraturannya, kalau tidak nanti dapat hukuman. Mungkin itu saja Pak Saif, sedikit tambahan. Terima kasih. Terima kasih Bu Rini sudah membagi pengalamannya Bu. Teman-teman yang lain? Iya, sepakat dengan Bu Rini, Usman, mantap Bun. Terima kasih. Pak Toha, ada yang mau ditanyakan Pak? Kita sharing pendapat. Ini masukannya Bu Purwa. Pak Lana, gimana kabarnya, sehat? Pak Lana tuh Pak suruh jawab. Alhamdulillah Pak. Baru kelihatan. Juga Iya.
Silakan Pak, masukannya Pak, atau kita sharing Pak ini apa selama kegiatan budaya positif ini supaya teman-teman yang tadinya belum ada gambaran untuk membuat. Saya sebenarnya sama kadang lagi kemana-kemana karena terbentur waktu yang sangat memang harus membagi waktunya, jadi agak terlambat saya. Teman-teman saya yang lain sama sudah sampai mengupload dan lain sebagainya. Keren-keren semuanya, Bu Rini, Bu Listi, Bu Vera, Bu Jubeda, kayaknya udah semua ini. Tinggal saya yang harus otak-atik ini. Saya belum, Pak. Oh, belum. Pak Lana, Pak Toha? Disiplin. Kalau saya tanya, disiplin itu kata kerja bukan Pak? Disiplin itu kata sifat Pak. Kata sifat. Kata sifatnya berarti dibentuk Pak ya? Iya Pak. Oh iya. Saya kira disiplin itu pasti positif. Ternyata disiplin juga ada yang negatif. Bener Pak. Kadang gini Pak, sebelum saya memahami tentang segitiga restitusi dan kontrol posisi kontrol, jadi terkadang di sekolah pun kadang kita lebih menjadi guru yang ada di 4 kategori yang seperti penghukum, teman, dan guru, teman sebagai apa yang ketiga itu ya. Jadi yang manajer atau kontrol manajer kadang saya hanya sebatas memberikan arahan tanpa mengetahui alur dari segitiga restitusi itu. Jadi pernah saya mencoba menyelesaikan masalah dalam sebuah kasus di sekolah SD tentang masalah merusak apa namanya, sampai ke rumah sakit, bukan ke rumah sakit, ke klinik, karena ini gara-gara saling dorong-dorongan dan lain sebagainya gitu tuh. Kadang kitanya sendiri yang belum bisa mengontrol diri karena pada saat waktu itu ada yang panik dan lain sebagainya, karena terluka, karena sampai siswanya berdarah di pelipisnya gitu. Karena jadi kita bisa tidak mengetahui bahkan sampai seperti tadi itu segitiga stage dengan calling down dulu atau menstabilkan identitas dulu atau meyakinkan ini. Jadi setelah saya mengetahui ternyata seperti ini gitu tentang segitiga restitusi itu ya, sehingga apa yang saya pelajari kita bisa terapkan dalam bentuk budaya positif tadi. Jadi dibuat keyakinan kelas dan lain sebagainya supaya profil pelajar Pancasila itu bisa terbentuk pada karakter si peserta didik itu. Terima kasih ilmunya teman-teman, hebat semua. Kasih banyak kita Pak. Siapa dulu ininya pengajar praktiknya? Jawabannya hebat, Bu ini keren. Mas Epudin dari awal tadi. Maka Iya Bu Vera. kita ya atau gimana? Karena waktunya sudah tidak ada yang ini. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu guru hebat yang sudah memberikan waktunya dan sudah hadir di kesempatan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Dan Bu Vera, silakan saya kembalikan ke Bu Vera. Baik yang dari simak tadi disimpulkan budaya kan dalam budaya positif ini akan membentuk karakter kepribadian yang baik dan mulia pada anak-anak kita melalui nilai-nilai kebajikan. Demikianlah hasil presentasi pada malam hari ini. Saya tutup dengan pantun. Burung nuri cantik rupanya. Terima kasih telah hadir webinar pada malam hari ini.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Waalaikumsalam. Salam guru penggerak. Demikian pemaparan saya tentang aksi nyata pada modul 1.4 budaya positif. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.